مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى آخر الساعة وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعافية يا صاحب المواهب الثانية صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد خير الورى شجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل الليلة. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin wa Nur Sabah Al-Habib Alwi bin Muhdar Al-Bar, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, ya selalu istiqomah bersama kita, amin ya rabbal. Wal Imam Masjidil Muttaqin Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Bar, ya semoga juga beliau panjang umur, sehat afiat, ya. Ini enggak gampang ini kerjaan-kerjaan imam ini. Ya. 5 waktu di masjid. Itu imam aslinya tuh begitu. Ya. Jaga masjid. Takut ada orang pancuri. Harus enggak boleh. Bisa masjid di bawah bahaya, ya. Jadi harus standby. Ya. Yang paling susah subuh, masyaallah. Ya enggak? Dulu Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kakeknya Habib Muhammad, kakeknya Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, ya, Qutbul Muhab bin Syahab. Itu kalau tahajudnya di masjid. Kalau sudah dekat mau subuh, ya Allah, ya Allah, bisurah, takharna ya. Takut terlambat. Jadi dia yang buka pintu, dia yang tahajud, dia witir. Udah, tunggu di masjid. Dua salafun saleh, sekilas ceritanya orang-orang dulu bagaimana tuh jaga masjid. Insyaallah kita punya juga masjid di Muhajirin ini, Ustaz Irsyad. Mana Ustaz Irsyad Al-Walid? Istiqamah ente. Awas kena orang ambil. Jangan terlalu sering ke Garut. Nih, itu orang Garut. Jadi dia jaga-jaga terbang. Wal Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf wal Ustaz Kiai Minanur Rahman, betul? Ya, yang datang dari Serang jauh sana. Dan Habib Umar bin Toha Al-Habsyi, ini dari Manado. Tapi aslinya dari Betawi, anak Jakarta, Pepe. Ya, semoga semuanya pada panjang umur, sehat afiat, berkah, manfaat ilmunya, dimudahkan segala urusannya. Dan semua kita pun yang mendoakan dapat. Jangan disebut, jangan ngiri. Kata malaikat, siapa yang ngedoain orang, wala kamistal dzalik, engkau pun dapat seperti itu. Mau kaya doain Habib Bagir kah? Mau sehat doain Habib Bagir? Sehat. Begitu aja, lu susah banget. Enggak. Nanti dapat. Enggak. Ini doa aja pelit kadang-kadang.
Di masjid kita tuh kadang-kadang ngomong amin aja susah. Allahumma hadina fiman hadait. Saya udah kencang-kencang doa kunut, nggak ada yang amin. Sekakar. Padahal suara amin doang nggak bayar, Beb. Ya Allah, bayar nggak pakai amin? Allahumma hadina fiman hadait. Begitu bagus. Ya, enggak? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama dalam momen bahagia, senang, mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inda zikr salihin tanzilur rahmah wa kaifa bi aslahis salihin. Kita menyebut satu orang saleh, wali min auliya illah, turun rahmatnya Allah. Al-hadits inda zikr salihin tatanazzalur rahmat. Ketika menyebut orang soleh, turun rahmatnya Allah. Ya? Makanya ada haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ada haul Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, ada haul Habib Hashim bin Muhammad. Itu memperingati haul itu, baca biografinya, bagaimana lahir, perjuangannya, belajarnya. Itu turun rahmatnya Allah SWT. Pertanyaannya, wa kaifa bi aslahis salihin? Bagaimana kalau yang kita kenang malam ini sesoleh-solehnya manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi di tempat ini turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kalau kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, kalau kita memuji Nabi Muhammad, kalau dibilang untung, ya biasa aja. Udah dipuji sama Allah. Ya. Kul ummati yadkhulul jannah illa man aba, kata Nabi. Ya. La ahad syai'in yadkhulul jannah bi'amalihi. Tidak ada satu pun orang yang masuk surga dengan amalannya. Ada sahabat bilang, hatta anda ya Rasulullah, antum juga, anda juga, paduka juga seperti itu? Apa jawaban Rasulullah? Naam, illa anna Allah tagammada li Allah bi rahmatih. Tapi aku udah ditutup dengan rahmatnya Allah SWT. Ya. Jadi jangan ada salah persepsi tuh. Kemarin videonya Habib Quraisy Shahab tuh dibilang Nabi aja nggak dijamin surga. Lu ngaco. Itu dipotong-potong tuh. Ya, harusnya diklarifikasi. Nabi Muhammad yang punya surga. Tidak diciptakan surga kecuali untuk Nabi Muhammad. Gimana Rasul nggak dijamin? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ente punya tiket surga 5, kira-kira mau dikasih ke siapa? Nggak yang paling nggak cinta apa? Nggak pemain tua 1, papa, mama, anak, siapa lagi? Orang tua. Enggak. Masa Rasulullah punya ibu nggak dimasukin surga? Masa bapaknya Rasulullah nggak dimasukin surga? Masa putrinya nggak dimasukin surga? Anak-anaknya. Dia yang punya surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini harus akal kita harus dibuka. Agama itu ajaran. Ya. Jangan belajar sama YouTube. Jangan belajar sama Syekh Google. Jangan lu telan mentah-mentah kalau baru dengar di Facebook, di Instagram, dicerna, ditanyakan dulu nih. Ini ulama, ada Habib Rahman, ada Habib Ahmad bin Toha, Umar bin Toha. Tanya, cek and recheck. Kita kalau ada dengar berita aja jangan langsung percaya. Idza jaa fasikun binaba'in fatabayanu. Jika datang seorang yang fasik membawa berita, fatabayanu, cek and recheck dulu, bener nggak? Makanya Allah ciptakan 2 telinga, ada kanan, ada suruh dengar kanan kiri. Ya, itu. Jangan terprovokasi, jangan terpancing. Ini zaman-zaman fitnah. Ya.
Yang nggak suka hadir majelis taklim ngeri. Saya sampaikan ini. Ini umpamanya maulid tahunan ini seperti vitamin. Seperti vitamin. Makanan pokoknya apa? Majelis majelis mingguan, majelis. Bahkan Fathul Musili seorang ulama mengatakan, "Alaisal marid idza badi'a at-ta'am wal akal wal syarab wad dawa yamut?" Qala bala. Kadzalikal qalb. Fathul Musili dikutip perkataannya sama Imam Ghazali dalam Ihya. Bukankah jika sudah sakit, orang udah sakit nih, lalu tidak makan, tidak minum, tidak makan obat 3 hari, kira-kira bagaimana? Mati apa enggak? Kita aja yang sehat nggak makan 3 hari loh. Yang nggak sakit aja bakal mati. Enggak, ente nggak minum juga 3 hari. Kalau makan bisa kuat. 27 hari nggak makan nggak apa-apa, tapi minum 3 hari nggak minum lewat. Ini hanya perumpamaan. Kadzalikal qalb, begitu pula hati kita, hati sanubari kita manusia, kalau tidak mendapatkan siraman ilmu dan hikmah selama 3 hari, dia akan mati. Boleh jadi tubuh kita sehat, jalan, bergerak, tapi sesungguhnya kita mayat bergentayangan. Kenapa? Hatinya mati. Dengar ceramah kanan, keluar kiri, ceramah kiri. Ada orang meninggal tetangga, santai, ngerokok lagi sembari nguburin. Ajaib wal ana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ibrah, khudhil ibrah, ambil pelajaran. Khudhil hikmah walau min afahil majanin. Ambil hikmah walaupun dari mulutnya orang gila sekalipun. Ambil telur walaupun dari pantat ayam. Ngoni makan ayam kampung dari mana? Karena makan telur tiap hari keluar dari mana itu? Dari telur, dari pantat. Tapi hikmah, kesehatan, begitu juga ilmu. Ilmu jauharah, permata, ada di comberan, lu ambil, cuci bersih. Enggak? Anak kecil ngomong bagus, terima. Apalagi yang ilmu yang sesuai sanad. Ada guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini ya. Jadi kita umat Islam kalau mau sukses cuma 3. Kembali kepada ilmu, kembali kepada sunnah, kembali kepada mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam hadis nyatakan ilmu, ya, halaka ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa jam'ul mali. Celakanya umatku karena 2 perkara, ninggalkan ilmu dan hanya mengumpulkan harta. Kalau kerjaan cuma duit, bangun tidur duit. Itu kepikirannya kerja, proyek, nggak kerjain ilmu, hancur nih umat. Ya. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Mau ambil warisan nabi, ambil yang banyak. Semakin banyak punya ilmu, sebaik faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa ngambil ilmu, dialah yang mengambil warisan Nabi Muhammad. Yang kedua sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku kelak bersamaku di surga. Punya siwak? Ayo periksa Popoji masing-masing. Ayo angkat tangan yang punya siwak, angkat tangan. Habib Bakar punya. Ini 99,9% tanah punya. Rakaatun bi siwak afdal min 70 rakaat bila siwak. 1 rakaat menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku wajibkan, aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau salat, setiap mau wudu. Rasulullah ketika mau meninggal kasih isyarat sama Siti Aisyah, siwak, menyiwaki Rasulullah. Ini contoh. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu contoh buat kita. Ya,
Inna fi Rasulillah uswah. Manfaat terkecil orang yang pakai siwak awet muda. Mau awet muda kayak anak nih, ya, anak udah 50 nih. Tapi kayak 35 ke atas. Ya enggak? Siwak nggak bakal bungkuk. Orang yang jalannya bungkuk udah tua tuh karena nggak siwak. Kalau siwak tegak terus. Dan manfaat yang paling besar ketika ruh dicabut gampang. Ada orang sakaratul maut susah. Kenapa? Nggak suka siwakan. Nah ini satu ilmu sunnah. Yang ketiga ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ini wasiat Nabi. Taraktu fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan dua pusaka. Jika engkau tidak memegangnya, jika kalian memegangnya, kau tidak akan sesat. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Pertama Al-Quran, dan yang kedua itrati ahlul baiti, keluarga. Ini riwayat Muslim, kuat. Ada riwayat Imam Malik dalam Muwatta, sunnati. Ya, jadi riwayat yang ahlul bait, Quran dan sunnah itu juga tidak bertentangan. Sunnahnya siapa? Sunnahnya ahlul bait. Ya, jadi pegang Quran. Orang ngapalin Quran, hafal Quran, tidak benci sama keluarga Nabi, pincang. Orang cinta sama keluarga Nabi, tidak pegang Quran, pincang. Bagaimana supaya seimbang? Quran, ahlul bait. Ya, fahimtum? Ahlul baitil Mustafa tuhri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumi zuhri misla ma qad jaa fis sunani. Kalau kalian sudah pegang tiga tadi, Quran sunnah, Quran ahlul bait, Quran ilmu, ya penjelasan dari Quran, penjelasan ilmu namanya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ya. Kalau bahasa Arab nih nahwu sorof jangan dianggap enteng. Itu alat membongkar, bukan tujuan. Tujuannya apa? Membongkar Quran, membongkar hadis, membongkar ilmu-ilmu kitab. Insyaallah. Ya, ta'allamul arabiyyah wa 'allimuhan nas. Rasul nyatakan, ajari bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dan ajarilah orang lain. Saya bikin les setiap hari Minggu, setiap Minggu pagi jam 7 sampai jam 9. Yang mau les bahasa Arab, nahwu sorof, ahlan wa sahlan. Guru ada, waktu udah dikasih, tinggal ngoni datang aja sedikit. Mau enggak? Ya, kalau anda udah kasih nasihat begini, ya, antum juga tidak mau, lupa, pura-pura lupa, atau bodoh, pura-pura bodoh. Inna lillahi wa inna ilaihi wala haula wala quwata illa billahil alil. Karena bangunin orang tidur itu gampang, tapi orang yang pura-pura tidur yang susah. Ya. Hati lu siram air, karena dia pura-pura tidur, nggak bangun. Ya, jadi kita jangan suka pura-pura, pura-pura bodoh jadi bodoh betulan, pura-pura miskin, lu miskin beneran, pura-pura tidur apa? Ya, pura-pura la tatamarudu fatamarudu kata. Jangan pura-pura sakit, nanti sakit betulan. Saya sakit datang biniyati syifa. Hadir maulid dengan niat syifa. Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri dalam keadaan sakit, hadir majelis ilmu biniyati syifa. Karena sidiknya pulang dari majelis salim sembuh. Nah ini kurang lebih saya sampaikan. Wallahu alam. Ya, kurang lebih saya minta maaf. Allahul muwaffiqul mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih untuk Habib Bagir atas pesan-pesannya as-saminah. Sedikit saya ulang lagi pembicaraan atau poin yang saya tangkap dari pembicaraannya Habib Bagir. Habib Bagir menekankan inda zikras salihin tanzilur rahmah fa kaifa bi ashabis salihin. Ketika kita menyebut-nyebut nama orang-orang saleh, maka Allah akan menurunkan rahmat di tempat tersebut. Maka bagaimana dengan Nabi Allah Muhammad, orang yang paling saleh yang pernah Allah ciptakan. Kemudian Habib Bagir juga mengingatkan bahwasanya barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat, maka dia wajib punya tiga hal. Yang pertama adalah ilmu, kemudian mengikuti sunnahnya Nabi, kemudian mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, alhamdulillah kita telah mendapatkan siraman rohani dari Habib Bagir. Sekarang kita akan masuk kepada
ceramah hikmah maulid yang kedua yang insyaallah akan dibawakan oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saggaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahabin wa al. Amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati seluruh para habaib, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar wa Amin Unci Al-Bar wal Habib Muhammad Al-Bagir ibn Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Ahmad wal Habib Umar Al-Habshi dan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, Al-Ustadz Irsyad, Ustadz Abdurrahman, Pak Aman Sufni, dan tetamu kita yang datang jauh dari Jakarta, Al-Ustadz Minanur Rahman, dan seluruh para sesepuh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Maulid di tahun ini istimewa sebab memasuki usia Rasul, kalau dihitung kurang lebih sudah memasuki abad ke-15, 1500 tahun. Dan selain tahun ini tahun yang istimewa dengan perayaan Maulid Nabi, tentu Nabi kita adalah juga seorang Nabi yang istimewa. Begitu istimewanya Nabi sehingga mahabbatuhu gurbatun illallah. Mencintai beliau adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah mengatakan, anta babullah ayyumri'in atahu min gairika la yadkhulu. Nabi Muhammad pintunya Allah. Siapa yang ingin dekat kepada Allah tidak melewati pintu tersebut, dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah Allah karena Allah memberikan kalian banyak kenikmatan, dan cintailah aku karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ja'alallah mahabbatah bimahabbatih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kecintaan kepada Nabi adalah bagian cinta kepada Allah, tidak dipisahkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang beliau lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 hal jika terdapat di dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapati manisnya iman.
Yang pertama adalah ia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Perhatikan bagaimana Nabi menyatukan dalam hadis tersebut kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kecintaan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan jika seseorang mengatakan saya cinta kepada Allah tapi saya tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan menolak cintanya. Dan seakan-akan ketika orang itu menyatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad tapi saya tidak cinta kepada Allah, itu sesuatu hal yang mustahil. Karena ketika makhluk yang mulia ini dicintai, maka secara otomatis Allah Ta'ala pun akan dicintai olehnya. Bal ja'alallah ta'atahu bi ta'atih. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepada Nabi itu adalah bentuk taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh tanpa ada kata seakan-akan. Kalau seakan-akan itu tidak istimewa. Itu andai, berandai-andai, berangan-angan. Tapi di ayat ini Allah Ta'ala mempertegas tatkala seseorang taat kepada Rasul, saat itu juga dia sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai segenap orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Tidak dipisahkan. Bal ja'alallahu bai'atahu bi bai'atih. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan orang yang berbaiat kepada Nabi, saat itu juga dia berbaiat kepada Allah. Tidak dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ja'alallah dzikrahu bi dzikrih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan namanya bergandengkan dengan nama Nabi Muhammad. Namanya Allah tidak dipisah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Kami telah tinggikan namamu. Allah Ta'ala berfirman, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila namaku disebut, yaitu nama Allah, maka di saat itu juga nama engkau wahai Nabi Muhammad disebut beserta dengan namaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Hasan bin Thabit menggubah syair. Beliau mengatakan, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Tidaklah kalian mendengar tiap kali muadzin melantunkan azan ketika menyebut nama Allah, saat itu juga menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya ketika azan, ketika kita solat, yang dimana solat ini adalah satu ibadah yang khusus dipersembahkan kepada Allah, tapi di dalamnya disertakan nama Nabi Muhammad, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita tidak bersalawat kepada Nabi di dalam solat kita dianggap tidak sah. Tidak bisa dipisah Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang doktor bernama Dr. Muhammad Zaki Khidir. Beliau menulis satu kitab berjudul Mu'jam Dzikrir Rasuli fil Qur'anil Karim, yang artinya kamus yang membahas penyebutan Rasul di dalam Al-Quran. Berapa banyak, kata beliau, Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Baik menyebut dari sisi nama beliau, julukan beliau, atau domir beliau, atau talmih, isyarat-isyarat yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Beliau hitung jumlahnya ada 2572 kali Allah memanggil Nabi Muhammad. 2572 kali.
Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, baik itu berupa sebutan nama, julukan, domir atau isyarat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu insanul kamil. Kita mengetahui bahwa beliau adalah sosok manusia sempurna. Tidak ada kekurangan sejak lahir hingga wafat. Sejak berada di alam ruh, alam dunia, alam akhirat, yang ada di dalam diri Nabi adalah kesempurnaan. Berapa banyak ulama-ulama yang alim menulis kitab dengan judul Insanul Kamil, seperti Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki menulis kitab Muhammad Insanul Kamil, yang artinya Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Begitu juga Syekh Abdul Karim Al-Jili menulis kitab dengan judul Insanul Kamil, yang berarti manusia yang sempurna, yang kesimpulannya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Siapa manusia yang sebaik-baiknya bentuk? Huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kata Hasan bin Sabit mengungkapkan keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menguraikan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dengan kalimat yang indah, tidak pernah ada mata yang melihat sesuatu yang lebih indah seperti melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi wanita yang melahirkan figur anak yang setampan dan seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diciptakan seakan-akan terbebas dari segala kekurangan, seakan-akan beliau sendiri yang menciptakan diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. فهو الذي تم معنه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Substansi keindahan secara zahir dan batin, secara material dan abstrak, dan substansi keindahan semuanya itu yang pernah Allah ciptakan ada di dalam penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu uswah hasanah. Beliau adalah teladan yang sempurna, teladan yang terbaik dari segala aspek kehidupan. Beliau menjadi figur yang memberikan contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Ta'ala menyatakan sungguh di dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik, kesempurnaan seluruhnya, keteladanan seluruhnya, keindahan seluruhnya, kebaikan seluruhnya ada di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, beliau juga Allah sebutkan sebagai orang yang menyampaikan hidayah. Petunjuk secara hakiki adalah di sisi Allah. Yahdillah may yasha. Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau adalah orang yang membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah figur dan sosok manusia yang menjadi simbol dari dua nama Allah yang sering kita bacakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini nama Allah. Ini asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ciptakan secara simbolik di alam semesta ini, yang mewakili sifat penyayangnya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan di dalam kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah, wa huwal musamma bin Nabi rahmah fi muslimin wa bin Nabi taubah. Beliau adalah
orang yang diberikan nama dengan nabi yang membawa kasih sayang sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dan juga disebut sebagai nabi yang membawa pengampunan. Itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, nasya'a bi Makkah karramaha wa hajara ilal Madinah fanawwaraha wa sakana bil qulubi fatahharaha. Nabi lahir dan besar di kota Makkah, maka kota Makkah menjadi mulia. Bukan Nabi lahir di tempat yang mulia. Kota Makkah itu mulia karena sebab zatnya, bukan. Tapi kota Makkah menjadi mulia karena sebab Nabi dilahirkan di tempat tersebut dan Nabi tumbuh di tempat tersebut, maka disebutkan kota Makkah menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena sebab kota Makkah. Wa hajara ilal Madinati fanawwaraha. Bukankah dahulu kota Madinah diberi nama Yathrib? Di kota tersebut penuh dengan konflik pertikaian antar suku yang berkepanjangan. Di kota tersebut terjadi banyak wabah penyakit. Tapi ketika Nabi SAW hijrah dan menetap di kota tersebut, seluruh pertikaian itu hilang, didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wabah penyakit diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi penyakit di kota Madinah dan tidak ada lagi bencana alam ketika Nabi SAW menetap di kota Madinah. Bahkan namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang diberikan cahaya. Siapa yang berikan cahaya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang berikan kota Madinah menjadi kota yang bercahaya dengan sebab adanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasakana bil qulubi fatahharaha. Dan apabila Nabi Muhammad ada dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi suci, kata ulama. Jadi orang kalau hatinya masih kotor, belum ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Orang yang masih punya sifat iri hati, sombong, ujub, takabur, cinta dunia, ya, dan sifat-sifat jelek, itu hakikatnya tidak ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Karena jika Nabi Muhammad ada dalam hatinya, pasti hatinya akan menjadi bersih. Karena Nabi Muhammad adalah cahaya yang agung, yang membersihkan seluruh kotoran. Dan tidak mungkin yang bersih, yang suci, jismuhu tahirun mutahharun muazzamun munawwarun. Orang yang fisiknya suci dan disucikan oleh Allah, yang diberikan cahaya oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, tidak mungkin menyatu dengan najis dan kotoran. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak gampang. Kalau bicara akhlak dengan lisan gampang, tapi praktek tidak semua berhasil. Mensucikan hati bukan perkara yang mudah. Butuh ketawaduan, rendah hati, butuh kesungguhan, butuh tangisan di tengah malam, butuh sujud di atas sejadah, butuh zikir menyebut dengan Allah, nama Allah dengan lisannya dan hatinya, butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga hati kita terikat dengan Nabi secara hakiki, bukan retorika ataupun drama, tapi hakikat sesungguhnya. Cahaya tersebut menyatu dalam diri seorang hamba, akan muncul akhlak-akhlak yang sangat mulia. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menyenangkan hati orang. Tatapannya ketika menatap akan menyenangkan hati orang. Tangannya juga akan selalu memberikan kebaikan. Itulah simbol daripada rahmat terbesar yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama ana rahmatun muhda. Saya adalah kasih sayang Allah yang Allah hadiahkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, kita beruntung, alhamdulillah. Ini satu kenikmatan, satu anugerah yang sangat besar. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk terlahir ke alam dunia menjadi umat Nabi Muhammad. Bisakah kita bayangkan nikmat ini begitu besar dan banyak yang lupakan bahwa saat ini kita kaya raya,
Seorang muslim tidak ada yang miskin, tidak ada yang hidup susah di dunia ini ketika dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Para nabi terdahulu berharap menjadi umat Nabi Muhammad, tapi takdir menyatakan bahwa mereka adalah umat yang berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Makna berbeda di sini adalah mereka terlahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Para nabi berharap, mereka berharap menjadi umat Rasul. Kenapa mereka berharap? Karena mereka faham betul bahwa ketika seseorang menjadi umat Nabi Muhammad, dia diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat terbaik kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata makhluk, bukan kata siapapun. Yang berkata Al-Khaliq, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta ruh dan jasad, pencipta segala sesuatu yang ada, menyatakan kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik. Maka ini kita syukuri dan kita jaga. Ayo banggakan Nabi Muhammad. Berikan senyuman tatkala kita berjumpa dengan beliau. Wahai Nabi, kami membawa amal-amal baik. Hati kami baik, lisan kami baik, amal kami baik, semuanya kebaikan. Hal itu akan membuat Nabi tersenyum kepada kita. Bashir wajhan nabiyika bisoleh a'malikum. Berikan senyuman di wajah Nabi kalian dengan amal soleh kalian. Yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Tapi kita harus tahu bahwa kita ketika dipilih oleh Allah menjadi umat terbaik di alam jagat raya ini karena sebab Nabi Muhammad. Dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan beliau adalah sebaik-baiknya Nabi, maka kalian menjadi sebaik-baiknya umat. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imam Busiri menyatakan ketika Allah memanggil dai kami yang taat kepada kami, yaitu Rasul Muhammad SAW, dengan semulia-mulianya seorang Rasul, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, ni'mah min ni'amillah. Kemudian juga kitab suci kita menjadi kitab suci yang terbaik. Karena sebab kitab suci ini diturunkan kepada pemimpin para anbiya, para rasul, maka kitab kita pun menjadi pemimpin seluruh kitab. Nabiyyun azim khuluquhu al-khuluqul ladzi azzama lahu ar-rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabiyyul azim khuluquhu al-khuluqul ladzi lahu azzama rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, yang akhlaknya telah diagungkan oleh Allah di dalam pemimpin kitab suci, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi kitab yang paling terlengkap? Kitab yang mengambil seluruh intisari dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan. Karena sebab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syariat kita menjadi syariat terbaik. Syariat terdahulu hanya berbicara ritual keagamaan. Syariat Nabi Isa berbicara solat, zakat. Syariat Nabi Musa juga demikian, membahas masalah hukum-hukum akhlak. Syariat Nabi Ibrahim dengan nasihat, hikmah-hikmah, permisalan-permisalan. Seluruh syariat-syariat para nabi terdahulu konteksnya hanya berbicara tentang ritual keagamaan. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW bukan hanya membahas tentang syariat ritual keagamaan, bukan saja membahas akhlak, tapi juga membahas tentang pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata. Dibahas segala aspek kehidupan manusia, dari sosialnya, politiknya, ekonominya, budayanya, adatnya, semuanya dibahas di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, kata para ulama. Maka terakhir kita berpegang dengan
syariat Nabi Muhammad, kita tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama khilaf apakah cinta punya kaitan dengan ittiba, dengan mengikuti ajaran Nabi. Mengikuti ajaran Nabi satu hal yang wajib. Kalau berbicara hukumnya wajib, maka wajib. Berbicara hukumnya sunnah, maka sunnah. Tapi substansinya adalah wajib kita sebagai umat Islam berusaha mengamalkan seluruh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya mahabbah ternyata dia terpisah dengan masalah ittiba secara hakikat, ya. Saya berbicara secara hakikat. Karena Nabi pernah menyatakan ketika Nabi sampai ke kota Madinah melihat gunung Uhud. Nabi mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud ini, Uhud adalah gunung kata Nabi. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Dia mencintai kami dan kami pun mencintainya kata Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud benda mati, tidak dapat beban taklif. Gak ada perintah solat bagi gunung Uhud. Tidak ada perintah zakat bagi gunung Uhud. Tidak ada perintah haji bagi gunung Uhud. Tidak ada perintah umroh bagi gunung Uhud. Tapi Nabi sebutkan bahwa gunung Uhud mencintai Nabi karena cinta yang hakiki terpisah. Dia berasal dari hati yang suci, yang bersih, yang mencintai Nabi Muhammad lewat rizki dari Allah yang menjadi hamba pilihan untuk bisa dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikatnya ketika seseorang mencintai Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad terlebih dahulu mencintai dirinya. Sebagaimana gunung Uhud, Nabi katakan saya hakikatnya mencintai gunung Uhud. Karena sebab saya mencintai gunung Uhud mencintai saya. Ini satu anugerah yang sangat besar. Inni ruziktu hubbaha. Sesungguhnya saya diberikan rizki mencintainya. Qad taraktukum alal bayda lailuha kan nahariha la yadhigu anha ba'di illa halik. Maka berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jalan ini sangat terang benderang, malamnya bagaikan siang. Siapa yang menyimpang dari jalan tersebut, maka dia sendiri yang akan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saggaf atas mau'idhah hasanahnya yang luar biasa, as-sakinah, Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikannya dan semoga Allah menanamkan ilmu yang beliau berikan kepada kita. Sedikit poin-poin yang saya tangkap daripada ceramahnya Habib Abdurrahman. Yang pertama adalah mahabbatur Rasul qurbatun ilallah. Mencintai Rasul itu merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah merupakan pintu bagi siapa yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjadikan ketaatan kepada Rasul sebagai syarat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggandengkan nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Sebagaimana perkataan Imam Sayyidina Hasan bin Thabit, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala al-mu'azzin fil khamsi asyhadu, sampai akhirnya. Kemudian tak lupa pula Habib Abdurrahman menutup dengan satu syair atau satu penggalan yang sangat luar biasa. Huwa nasha'a bi Makkah fakarramaha wa hajara ila al-Madinah fanawwaraha wa sakana bil qulubi fatahharaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal dan besar di Makkah, maka Makkah menjadi mulia, dan berhijrah ke Madinah yang sebelumnya merupakan namanya Yathrib, maka kemudian ia menjadi terang benderang. Maka jikalau Nabi Muhammad masuk kepada hati-hati manusia, kecintaan kepada Nabi Muhammad akan mensucikan hati manusia tersebut. Alhamdulillah, pesan-pesan yang sangat luar biasa daripada Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saggaf. Kemudian kita lanjut kepada tausiah berikutnya yang insyaallah akan dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Ustadz Kiai Mina Nur Rahman alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana 'ala an-nuhudi ila ijadi hadhihi al-haflah li dzikra maulidi khairil bariyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fadilatul habaib yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Al-Habib Alwi Albar, Al-Habib Muhsin Albar, Al-Habib Ahmad Al-Haddar, dan juga guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, dan Al-Habib Bakir bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Al-Habib Umar Al-Habsyi, dan juga para habaib-habaib semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang tidak saya lupakan, yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Bakir dan Habib Abdurrahman, ini resikonya jadi penceramah ketiga. Materi sudah disampaikan semuanya. Untungnya yang kita bahas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan selain Rasulullah yang dibahas, sudah habis, sudah nggak ada yang bisa disampaikan lagi. Dari kemarin ya, kemarin penceramah jadi yang ketujuh, sekarang yang ketiga. Jadi sebenarnya habis. Untungnya yang kita bahas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keindahan-keindahan, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Bakir dan juga Habib Abdurrahman tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapatkan julukan Khairul Bashar, sebaik-baik manusia. Bashar diartikan manusia. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Bakir dan Habib Abdurrahman. Turunan dari Bashar, kata Basharoh artinya kulit, juga Bashiron yang artinya pembawa berita mengembirakan. Nah, dua ini yang akan kami bahas, karena kalau Basharnya sudah dibahas ya. Basharoh artinya kulit. Kulit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kulit pada umumnya manusia. Kulit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan keringat yang baunya wangi luar biasa. Sedangkan kulit kita ya, udah tahu sendiri ya. Sampai-sampai hikayah dari riwayat, tatkala terjadi pernikahan Adam yang menikah dari kaum Ansor, bukan Muhajirin, ini masjid Muhajirin. Kaum Ansor menikah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kado hadiah pernikahannya keringat beliau untuk dipakai minyak, dan itu dipakai minyak sekali oles selamanya wangi, begitu dahsyatnya. Sehingga masyhur di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Ummu Sulaim atau ibu dari Anas bin Malik ketika nggak punya minyak wangi, yang diambil adalah keringatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan keringat kita, dan itu tidak bisa kita contoh, kita tiru. Kemudian ada kondangan orang nikahan, kita kasih kado keringat kita, yang ada urusannya panjang nantinya. Itu sisi basyaroh, kulitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang kedua, basyiron, pengembira. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah pembawa kabar gembira. Bukan hanya pembawa kabar gembira, diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggembirakan. Tidak hanya untuk orang-orang kaya, orang miskin pun gembira ketika melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya orang-orang yang taat, orang yang maksiat pun, orang yang tidak soleh, orang toleh pun gembira melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya orang-orang yang sudah tua, yang sepuh, tapi anak-anak pun gembira melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ada sosok sahabat Nabi di dalam kitab Sahih Bukhari juga, bahwa namanya Abdullah mendapat julukan Himar. Himar itu keledai ya. Sebab Abdullah ini sahabatnya Nabi, tapi masih kadang minum minuman keras, sehingga sering dihukum, dicambuk, dihad. Nah, suatu saat beliau diadukan ya, bahwa si Abdullah, si Himar ini
ketangkep minum minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk melaknat dia. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la tal'anu, jangan kau laknat dia. Ma'a'lamu illa annahu yuhibbullah wa rasuluh. Saya tidak mengenal dia kecuali dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Abdullah ini, ya, walaupun istilahnya agak-agak begajulan, ya, tetapi setiap datang ke rumah Rasulullah selalu membawa oleh-oleh. Setiap datang, walaupun oleh-olehnya hasil ngutang, ya, hasil ngutang. Jadi ketika dia bawa kurma ke Rasulullah, tidak lama penjual kurmanya datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kurmanya sudah dihaturkan? Iya, itu belum dibayar ya Rasulullah. Rasulullah yang bayar. Ya, jadi, dan itu dibiarkan Rasulullah sampai akhir hayatnya dia. Coba kalau kita ada tamu ngasih kita hadiah, tiba-tiba ada orang nagih. Ya. 1-2 kali bisa-bisa tamu itu kita ini ya. Tapi Rasulullah tidak, pembawa kegembiraan. Ya. Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa datang seorang nenek-nenek kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu, ya Rasulullah, ud'ullaha, doakan Allah ayyudkhilanil jannah, agar aku bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, innal jannah, ya, laisat lahu ajuz, di surga itu enggak ada nenek-nenek, ya. Fabakat, kemudian nenek tadi nangis karena sedih. Jawaban Nabi, di surga enggak ada nenek-nenek. Maka Nabi kemudian menghibur nenek tadi, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara. Nanti nenek di surga jadi perawan lagi. Oh begitu ya. Jadi di surga enggak ada nenek-nenek, yang ada perawan semuanya, ya. Bapak-bapaknya tetap tua, enggak, perjaka ya. Balik perjaka. Begitu menggembirakannya Rasulullah. Ya, sama yang tua menggembirakan. Bahkan sama anak-anak, anak kecil, ya, diriwayatkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Umair. Umair ini anak kecil, adiknya Anas bin Malik, ya Habib. Ya. Rasulullah tanya, ya Umair, mada fa'ala bin Nugair? Wahai Umair, bagaimana kabar Nugair? Nugair itu burung kecilmu, piaraanmu. Ya, Nabi sampai menyapa begitu, menyenangkan hati anak-anak kecil. Itulah basyiron dari sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi kabar gembira. Maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang hasan sahih, diriwayatkan banyak oleh para rawi hadis, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang mau mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka wajib baginya surga. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi salasa marrat, 3 kali, maka aku, kata Nabi, yang akan menuntun tangannya ke surga. Masya Allah. Makanya kita semuanya pasti pengen dituntun tangan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam hari ini mari kita sama-sama membacakan lafaz tersebut 3 kali. Kita taruh tangan kita di dada kita, kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita yang baca, ya, kelak akan dituntun tangan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa diamalkan, dibaca 3 kali pagi dan sore. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kiai Asy-Syaikh Al-Ustaz Minanur Rahman, yang mana beliau merupakan salah satu murid daripada seorang kiai yang besar di Indonesia, yakni Kiai Maimun Zubair.
Sedikit poin-poin yang saya tangkap daripada ceramahnya Syekh Minanur Rahman. Yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala memiliki kulit yang tidak seperti kulit manusia lainnya, di mana dari kulit beliau keluar wewangian yang luar biasa harum yang tidak akan hilang baunya hingga akhir zaman. Bahkan Nabi Muhammad juga memberikan hadiah keringatnya kepada salah satu kaum Ansar sebagai wewangian karena keringat beliau saking harumnya. Nabi Muhammad juga merupakan seseorang yang tidak hanya sebagai pembawa kabar gembira, akan tetapi beliau juga menyenangkan mata setiap orang yang memandang wajah beliau. Kemudian dikisahkan bahwa ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Al-Himar, punya julukan keledai, yang mana beliau sering bercanda dengan Rasul hingga sahabat yang lain mengatakan Rasul untuk melaknatnya. Akan tetapi Rasul melarang dengan perkataan jangan kalian laknat, karena setahu saya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak lupa pula Ustadz Kiai Haji Minanur Rahman juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat alaihi jannah." Kiai Minanur Rahman Asy-Syaikh memberikan amalan kepada kita bahwasanya jangan lupa untuk setiap hari minimal 3 kali membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Barang siapa yang mengamalkan hal tersebut, insyaallah dia akan kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Dengan demikian berakhirlah sudah acara maulid kita pada malam hari ini. Untuk menutupi acara maulid pada malam hari ini, kami meminta Ustaz Al-Habib Ahmad bin Taha Al-Haddar untuk membacakan doa penutup. Fal alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum pembacaan doa, mari sama-sama kita, mungkin ada yang lupa untuk niat i'tikaf, sama-sama kita berniat i'tikaf ya hadirin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nadartu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kemudian kita ucapkan ya, saya berniat, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid ini selagi saya berada di masjid ini, karena Allah Ta'ala. Kemudian nawaitu al-i'tikafa al-mandhura lillahi Ta'ala. Sambil diucapkan kita niatkan dalam hati, saya berniat i'tikaf yang sudah saya nadarkan karena Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخل الأتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من بالحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله من قلبه لأنتم قبل الله منكم.